Oke, assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tokura TV ini. Mohon maaf nih beberapa saat kemarin saya benar-benar sibuk ya, nggak sempat bikin video. Nah kali ini nih saya mau bikin video tentang bagaimana cara merakit apa ya namanya misting slip lock. Jadi misting itu ada beberapa macam, salah satunya slip lock. Nah ini kali ini dengan pompa yang Tampere model DP537 dengan sistem auto berat. Nah berat ini kan kita pasang di sini ya, pakai yang kuning ini, terus kemudian pakai nipel kuningan, terus kemudian selang yang 11 mili ini dikit, terus baru reducer ke selang 7 mili atau 6,5 ya ini ya, atau 6,5, atau bisa juga pakai yang 6 mili, bisa pakai PU atau PE. PU lebih bagus pastinya, tapi ini dalam kali ini saya pakai 6,5 mili yang banyak dikeluhkan, katanya kebesaran nggak bisa dipasang, susah pasangnya dan bocor. Nah ini saya pakai tas yang 6,5 mili kali 4 mili yang PE yang agak tebal, jadi kerasnya selangnya. Oke, dan ini selang inputnya biasa kita masukkan ke bak penampungnya di situ, dan di situ biasanya dipasang untuk cairan disinfektan. Nanti cairannya bisa pakai combo stiken ataupun penampungan yang lain, silahkan. Nah pada prinsipnya kadang yang malu kok nggak ngalir ya. Nah kadang-kadang bikinnya terlalu tinggi, jadi pompanya terlalu tinggi ataupun terlalu jauh panjang selang inputnya dan outputnya tidak dibuka dulu. Jadi ketika nyedot dia anginnya nggak mau keluar, jadi lama. Jadi bagusnya kalau selangnya pendek ini dia akan ngalir dan atau diisi dulu lebih bagus, atau ujungnya dibuka salah satunya. Nah ini adalah adaptornya 12 volt yang 5 ampere. Nah kemudian di sini kita nanti bisa colokan ke jack female-nya, tapi ini female-nya udah pabrikan yang model ini ya. Nah, oke. Nah kemudian selangnya ini kan kita berikan kan biasanya dalam bentuk belum dipotong ya, dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan, kemudian dipasang T seperti ini T-nya. Nah cara masangnya adalah, nah ini seperti ini ya, kalau udah kepasang dia udah kenceng ya, seperti ini T-nya. Nah ini selang 6,5 kalau udah dipasang. Nah kalau motongnya nggak rata, kadang-kadang bisa terjadi kebocoran, jadi harus benar-benar rata ini ya. Ini harus di rata ya motongnya supaya tidak bocor. Nah kalau rata terus udah masuk, nah ini nozzle-nya tinggal dimasukin, biasanya udah dimasukin. Nah bisa diputar dikit, nah seperti ini, jadi sama kencang. Nah ini 6,5 mili bisa masuk kok. Nah seperti itu, kalau 6 mili lebih gampang lagi, cuma dia lebih kendor. Nah seperti ini, terus di ujung seperti ini, terus T nozzle. Nah ini pun bisa buat cabang ya, kalau pengen cabang di sini selang lagi, nggak usah pakai nozzle-nya bisa dicabut, bisa cabang lagi, terus ke sini terserah mau beloknya. Ini kemudian T lagi terus sampai sejumlah titik yang pengen kita inginkan. Nah ini dia terus sampai T nozzle. Kalaupun mau dibikin cabang bisa, kan terserah. Nah kuncinya paling akhir juga pakai yang L blow kan. Kalau pakai T kan masih harus tutup lagi, kalau L berarti udah nggak perlu tutup lagi. Seperti ini ya. Ini harus kita pastikan semuanya kencang dan potongannya rapi. Nah seperti itu. Kemudian selang inputnya tinggal pasang ya. Ini nggak wajib diklaim karena selang input itu kan nggak ada tekanannya. Kalau diklaim pun lebih bagus. Nah permasalahan kedua adalah kadang-kadang pompa itu sering dedetan gitu ya, karena apa? Karena tekanannya itu kan, pompa itu harus mengeluarkan 4 liter per menit sesuai speknya ini, sekitar 3-4 liter. Tapi kalau ditahan dia keluarnya cuma setengah liter per menit ataupun bahkan kurang, maka dia pompa itu akan dedetan. Solusinya bisa ditambahkan semacam potential box, atau potensio aja boleh, kalau ini kan potential box ya. Nah kita akan coba ya, kita akan coba taruh di pagar itu sebenarnya. Oke, kita sudah sambung. Itu sudah kita taruh di pagar ya, di pagar. Ini masalah naruhnya nanti tinggal diatur ya, mau dipakai di gerbang ataupun di bilik disinfektan. Nah ini power supply sudah saya sambung. Nah kalau kali ini saya pakai voltmeter ya. Kalaupun nggak pakai voltmeter, ini tinggal disambung ke pompa langsung. Nggak pakai ini pakai potential box. Nah enaknya potential box itu kita bisa mengatur tekanannya, semprotannya tuh, lihat tuh semprotannya. Jadi semprotannya bisa diatur dari ini voltage-nya ini. Kalau makin dinaikin maka dia akan makin banyak kabutnya. Nah tuh
Mungkin bisa dideketin nah, ambil videonya tuh. Ada kelihatan kabutnya ya. Nah seperti itu. Bisa dilihat kabutnya seperti itu. Kira-kira seperti ini kalau saya matikan seperti ini. Nah ini kalau saya kecilin. Nah kira-kira saya kecilin bisa lah. Seperti itu pakai potensi box. Tanya ya, kita akan coba beberapa kita kasihkan yang kita lihat di sini ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kita pakai potensial box seperti ini ya, ini posisinya 11 volt. Ini maksimum di 12 volt karena voltage-nya ini kan di 12, sekian ya. Jadi kalau di ini kan turun ya. Oke, jadi kalau kita bisa kecilkan di 6 volt itu efeknya dia turun setengahnya. Tapi itu sudah cukup bagus, kadang-kadang udah cukup banget 6 volt. Jadi suara mesinnya juga jadi pelan dan tekanannya nggak menyiksa selangnya sendiri pun maupun kebocorannya jadi menurun kalau dipakai ini nih. Nah, kalau misalnya nggak pakai ini dilangsungin kan terus maksimum, jadi kadang-kadang dedetan terus. Solusinya ada yang pakai feedback, jadi sebagian outputnya dikembalikan ke chamber atau embernya penampungnya. Nah itu pakai itu. Nah tergantung, jadi kita juga punya yang namanya tipe-tipe nozzle ini kan ya, ada yang 02, 03, 04, 01 ada juga. Nah bedanya dia kalau 01 lebih tajam, lebih kecil, dia lebih sempit ya. Kalau 02 makin lebar lagi, 03 makin 04 lagi lebar lagi. Nah kalau yang panjang ini dengan nozzle filter, jadi dia ada dalamnya ini ada saringannya sehingga mudah dibersihkan, nggak gampang tersumbat di nozzle-nya. Nah seperti itu. Nah kalau di sini misalnya ada kebocoran, ini bisa dipotong, disambungin lagi. Kalau masih nggak kuat bisa ditambahkan klem seperti itu, dan di bagian sini juga bisa ditambahkan seal kalau misalnya masih ada kerembesan. Nah seperti itu kira-kira. Oke, jelas ya kira-kira obrol ke secara masangnya. Kalau ada pertanyaan bisa di komen di video ini, di komen. Kalau ada yang misalnya belum jelas juga bisa ditanyakan. Nah jangan lupa di like dan subscribe buat yang belum subscribe video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jelas untuk cara pemasangan, dan mungkin nanti ada pompa-pompa lain yang koneksinya agak berbeda ke sini tapi pada prinsipnya sama aja. Itu aja bro, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video Tukurat TV berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Oke.